Yang ketiga tentang sholat sunnah witir. Dalam salah satu kajian Ustaz disebutkan niatnya itu ketika 2 rakaat awal sebelum terakhir itu disebut dengan niat sunnatas syafi'i. Nah ini yang dipertanyakan, yang kami ketahui di pondok pesantren kami diajarkan dengan niat usolli raka'ataini minal witri atau usolli muqaddimatal witri atau usolli sunnatal witri. Tidak pernah kami dengar ada istilah usolli sunnatas syafi'i. Mohon penjelasannya. Sudah dibuatkan video klarifikasinya ketika dinyatakan oleh Al-Mukarram Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari di bulan Ramadan kemarin. Ustadz Somad ketika itu menjelaskan bahwa ditanya orang yang 2 rakaat itu apa namanya Pak Ustadz? Yang 2 rakaat itu 2 rakaat syafa' wal fajri walayalin ashri wasyafa'i wal watri. Syafa' itu yang 2 itu, syafa' itu artinya genap, wal watri witir. Niatnya usolli raka'ataini minal witri. Satu lagi usolli muqaddimatal witri, karena walaupun dia 2 rakaat tapi masih sepaket dengan kalau sholatnya 2-1, karena teknisnya 2 cara. Yang pertama usolli sholat sunnatal witri salasa raka'atin atau 2-1. Kalau 2-1 yang pertama itu usollinya apa? Usolli raka'ataini minal witri, saya sholat 2 rakaat masih bagian dari witir, atau usolli muqaddimatal witri. Bisa dicari klarifikasinya lengkapnya videonya, tulis saja di Google, di YouTube itu www.youtube.com. Setelah itu terbuka search, tulis mau nyari masalah apa, niat witir, uas niat witir, lagi uas diusir, lagi uas, tinggal cari aja, mudah. Mana tahu mau saya cari nanti banyak. Demikian klarifikasinya. Ada lagi pertanyaan, saya Ustaz senang melihat kajian Ustaz di konten, YouTube dan lain-lain. Tetapi ketika pertengahan mengaji pasti ada iklan yang buka aurat. Nah, ini bagaimana? Kalau ngaji tadi ada iklan buka aurat, kalau tidak ngaji padahal ingin mengaji online. Jadi ceritanya gini, kita punya dagangan tahu. Tahu itu halal apa haram? Halal. Haram. Tempe? Halal. Halal. Tapi tempat jualannya yang punya ini tidak 100% muslim. Jadi numpang kios. Numpang kios, di depan kiosnya itu ada gambar orang pakai baju nggak menutup aurat. Kenapa kita mesti pakai YouTube? Karena kita belum punya YouTube syariah. Tapi kalau ada di antara anak muda kita ini datang nanti alumni dari Jepang, walaupun otaknya Jepang tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bebas iklan, bebas rok pendek, maka untuk sementara ini kita pakai wasilah ini. Kalau ada yang begitu-gitu lewatkan, kan Rasul, lewatkan, pencet lewatkan, jangan diulang lagi, lewatkan. Nah, paham? Jelas? Jadi itu di luar kendali kita, karena mereka memasukkan iklan, jadi kita lewatkan aja atau tutup mata. Nah, setelah dengar suara Ustaz Somad baru buka lagi. Wallahu a'lam bishawab. Daging kurban diberikan kepada orang kafir, zimmi dan harbi, dan bagaimana hukumnya orang kafir di Indonesia, apakah zimmi atau harbi atau mu'ahad? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Selama mereka tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu dan mereka tidak memerangi kamu,
Antabarruhum, kamu boleh berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, kamu boleh bersikap adil. Coba lihat indahnya susunan Al-Quran. 2 balas 2. Mereka nggak ngusir kamu, mereka nggak membunuh kamu, maka kamu boleh balas dengan 2, buat baik dan bersikap adil. Pertanyaannya, apakah saudara kita yang tidak seagama, tidak seakidah, tapi satu negara itu mengusir kita dari kampung kita? Tidak. Apakah mereka memerangi kita? Tidak. Maka mereka boleh kita balas dengan antabarruh, berbuat baik, waktu situ ilaihim, bersikap adil. Itu ayat Qur'annya. Dalil hadisnya mana? Datang seorang perempuan, jenenge sopo? Asma. Pakai alif, Asma. Kalau nggak pakai alif, Asma, sesak napas. Ya Rasulullah, ya, ummi qadimat, mak saya datang. Wahia raghimatun, dia sangat ingin ketemu dengan saya. Afa asiluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengan dia? Dia nggak Islam, boleh apa nggak boleh? Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Apa utiha, boleh saya beri dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, berilah dia hadiah. Ini dalil boleh memberi daging kurban kepada non muslim berdasarkan hadis Asma, diizinkan Nabi memberikan hadiah. Bukan kata Abdul Somad, tapi kata Syekh Atiyah Soqar, Mufti Al-Azhar Kairo Mesir, dalam kitab namanya Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar, dengan syarat kurbannya kurban sunnah, bukan kurban wajib. Kurban wajib itu yang mana? Kurban nazar. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS saya mau berkurban ya Allah, tapi kalau nggak lulus saya nggak kurban sampai mati. Itu namanya kurban wajib, nggak boleh dikasih non muslim. Tapi kalau kurban sunat maka boleh dibagi, tapi ingat syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai ada orang Islam yang rajin ke masjid, rajin pengajian, malah nggak dapat. Maka pemerataan dari laporan RT RW beserta masyarakat datanya mesti valid, maka sesuai dengan musyawarah kesimpulannya tetap dapat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Umat Islam di Indonesia. Udah terjawab, mereka tidak memerangi. Ittafaqal a'immatul arba'ah ala annahu yajuzu ikhrajuz zakah li bina'i masjidin aw taqdimi mayyitin. Dalam ibarat ini apa yang dimaksud zakat di sini? Apakah zakat mutlak atau zakat maliyah? Zakat mal saja. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Allah. 8 asnaf tidak ada menyebut masjid, maka zakat tidak dibenarkan untuk masjid menurut 4 mazhab. Lalu kemudian yang mengatakan bisa zakat untuk masjid itu Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah. Dikutip pendapatnya ini oleh Syekh Atiyah Soqar dalam Fatawa Al-Azhar. Ustaz kok selalu pakai Fatawa Al-Azhar? Saya dari Al-Azhar, saya pakai Fatawa Al-Azhar. Kata beliau, berdasarkan pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, subulullahi katsiratun, fisabilillah itu banyak. Fisabilillah bukan cuma untuk beli tombak, beli baju besi, beli kuda untuk perang. Maka membangun masjid juga masuk fisabilillah. Bahkan lebih lengkapnya ceritanya gini. Ini kampung, ini masjid, ini sungai, nggak ada jembatan. Maka membangun jembatan itu supaya orang kampung bisa ke masjid juga masuk fisabilillah. Kalau nggak ada orang yang ngajar agama, maka nggak ada orang sholat. Maka menyekolahkan anak, mengirim anak ini untuk ke pondok juga masuk fisabilillah. Itulah makanya pelajar Malaysia itu dapat uang zakat. Saya tanya kawan saya dari Malaysia, kamu dapat berapa dari rumah zakat Malaysia? 6.000 ringgit setahun. 6.000 ringgit itu berapa? Kali 3.000 rupiah, 18 juta setahun.
Ustaz Somad waktu di Mesir ada dapat? Ada. Berapa? 200.000. Untuk berapa lama? Wal awal wal akhir. Pertama dan terakhir. Setelah pulang diangkat jadi duta Basnas. Nggak apa-apa, nggak sakit hati, cuman ingat aja dikit. Jadi nanti kalau ada ustadz yang ceramah mengatakan nggak bisa, berarti dia tidak memakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau ada ustadz kayak yang mengatakan bisa aja, boleh aja, karena masjid itu adalah masuk dalam fisabilillah subulullahi katsiratun, berarti dia pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dari kalangan mazhab Syafi'i yang dikutip pendapat itu oleh Syekh Atiyah Saqar. Ustadz kok bisa ingat? Karena dulu ada masjid dekat rumah saya. Pembangunan masjid ini terkendala karena nggak ada dana. Judul lagunya ya dana, ya dana. Lalu kemudian saya pun dipanggil sama orang pengusaha minyak goreng. Ustadz Somad, saya mau ngasih 100 juta untuk masjid, zakat boleh apa enggak? Tunggu ya Pak, nanti saya buatkan makalahnya. Saya buatkan, saya kasih. Nanti kalau ada yang nggak setuju, tolong telepon saya. Ya, sudah 10 tahun nggak ada nelpon-nelpon. Itu ceritanya tentang zakat untuk masjid. Wallahu a'lam. Selanjutnya pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa mayoritas orang Islam khususnya di Purworejo ini kalau diundang pengajian banyak sekali alasan tidak hadir, tapi kalau di acara dangdutan kok semangatnya luar biasa? Ini yang salah umatnya atau umatnya? Itu artinya setan belum pensiun dan kita masih hidup di dunia. Nanti kalau orangnya baik semua, itu di surga. Kalau orangnya jahat semua, di neraka. Kalau setengahnya ikut ngaji, setengahnya ikut dangdutan rok pendek, berarti kita masih di dunia. Berarti masih ada tantangan. Kita diajak untuk kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ingat bagaimana Wali Songo berdakwah dulu. Dia tahu orang Jawa ini suka main gending, teng 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 teng. Maka dibuatlah sekaten sahadatain, dibuatlah ler ilir ler ilir nasumilir ta ijo royo royo nanten anyar. Itu semua dibuat ulama. Banyak irama-irama itu yang nggak pernah saya dengar di Mesir, nggak pernah saya dengar di Maroko, nggak pernah saya dengar di Sudan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Jadi berdakwah melalui seni. Jadi adik-adik yang pandai buat seni, kalau dulu musabaqah tilawatil Quran, dulu musabaqah qiraatul kutub, anak-anak muda sekarang perlu buat musabaqah lagu religi. Musabaqah apa? Musabaqah vlog, TikTok syariah. Karena kalau tidak nanti anak muda ini kehilangan hiburan. Anak-anak muda ini perlu sesuatu yang fresh, yang segar. Jadi yang salah tidak ada yang salah, kita semua bersalah. Ustaz Somad juga salah. Kenapa ceramahnya marah-marah? Saya tanya tuh anak muda, kenapa kalian gak ikut pengajian? Saya sebetulnya ikut mau ngaji Pak Ustadz, tapi gimana saya mau ngaji? Ustaz Somad ceramah judulnya malam pertama di alam barzakh. Kami ingin ceramah yang ada nyanyinya, cerita tentang bagaimana dapat jodoh yang baik, bagaimana menata masa depan, bagaimana manajemen kolbu. Nah, ini jadi perlu ke depan dakwah meniru bagaimana Wali Songo dulu berdakwah dengan santun tapi sampai ke hati masyarakat. Ini menjadi beban kita bersama. Mudah-mudahan ke depan muncul ijtihad yang tidak melanggar syariat Islam insyaallah. Amin. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.